Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk video Bitcoin dan juga Doge, teman-teman. Jadi terakhir di update video itu udah 2 hari yang lalu untuk altcoin di hari Minggu. Ya, ada Hyperliquid, XLM, dan juga Ethena atau ENA gitu ya. So, sedikit reminder malam ini ya, ini ada news event penting, itu CPI, teman-teman. Jam setengah 8 malam. Kemudian terakhir tuh ada crude oil inventory jam setengah 10 malam. Di sini kita lihat forecast dan previousnya ada mengalami sedikit kenaikan untuk CPI month over month. Ya, dari 0,2 ke 0,3. Year over year juga stay di sini ya. Namun untuk core CPI malah mengalami penurunan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat nanti CPI-nya sama seperti forecast atau malah mengalami penurunan sedikit untuk yang month over month-nya, ini market bisa lebih positif lagi. Ya, bisa lebih hijau lagi, teman-teman. Ditambah lagi kan terakhir dari Trump itu mungkin kemarin ya, kalau nggak salah 1-2 hari yang lalu lah. Intinya dia mengisyaratkan untuk perang akan segera berakhir. Itu sedikit memberikan sentimen positif ke market. Dan ya, kalau ini bisa menjadi trigger ya, membantu untuk market lebih hijau lagi lah, setidaknya biar lebih enak dilihat. Kan sekarang harga-harga udah pada di bawah banget gitu kan, teman-teman. Ya, jadi setidaknya bisa memberikan nafas lah ya untuk market khususnya kripto. Jadi ya, ini yang kita tunggu untuk malam ini. Oke. Kemudian kita lihat per hari ini volume pada drop cuman beberapa aja yang nge-spike nih ya. Kayak ini Doge malah nge-spike naik 80-an%. Tapi yang lainnya mostly sih turun ya, sekitar 5-10%an. Dan sentimen market kurang lebih masih back and forth di situ-situ aja nih. Ini Fear and Greed masih di 20-an, altcoin index di 30-an, dan crypto RSI di average-nya di 49, 50 gitu. Masih di situ-situ aja, teman-teman. Back and forth di situ-situ aja. Dan dalam 24 jam terakhir ya di sini ya 1-2% masih bolak-balik di situ-situ aja, menandakan flat ataupun sideways ya untuk kripto. Nah, kemudian kita lihat juga, teman-teman, kayak untuk Bitcoin secara daily, ini adalah outlook yang masih sama, teman-teman, di mana ini adalah obstacle terdekat di 70.000 sampai 71.900-an dolar. Ya, beberapa kali kena rejection. Dan ini sempat dia break lewatin, tapi akhirnya nggak lama 1-2 candle dia drop lagi. Ya, bisa dibilang juga liquidity sweep juga bisa. Tapi yang menarik, waktu dia drop kayak gini, dia ketahan di area di sini. Ini kalau secara hourly ini ada juga demand, teman-teman. Nih, di 65.200 sampai 66.100-an dolar. Kemudian di situ dapat mengalami pemantulan dan closingnya masih kurang bagus nih. Masih ketahan di bawah 70.050-an dolar itu. Bikin tail candle aja. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, wah, di sini dia masih reject. Berkali-kali reject. Ada gak perspektif lain? Bisa, teman-teman nih. Kita coba lihat yang ini. Oke. Ini kalau kita hubungkan seperti ini ya, sebuah trend line apa namanya support ya, kemudian ininya kita gunakan line chart. Nah ya, ini kita adjust sedikit, teman-teman, jatuhnya seperti ini ya. Kemudian di sini ini kan rata-rata pasti bilangnya begini kan, nih bisa ini satu ya, ini satu bisa triangle ya. Apakah dia melanjutkan penurunannya ke bawah? Ya, ini ada liquidity sweep, kemudian malah CPI yang jelek, kemudian dia drop kayak gini, OTW ke 50.000. Atau ini kita bisa geser sedikit begini, teman-teman. Nah, jadinya dia rising channel. Ya, mungkin nanti bilangnya, wah ini bear flag nih dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak gini mungkin, teman-teman. Ntar wait, seperti ini. Ini seperti ini. Tuh. Ya, jadi mungkin nanti kalau CPI-nya membaik, ini ada chance ya untuk dia run up ke atas, ngejar 73.000 sampai 74.000 something, teman-teman. Ingat, ini adalah batas atas dari channel yang tadi saya barusan bahas, teman-teman. Ya, kalau di sini dilewatin, maka nextnya di berapa, bro, di sini? Kita pakai line chart aja, guys, lebih enak. Nah, clear di sini. 77.000 sampai 78.600-an dolar. Ya, ini bisa menjadi next target. Kalau memang kita lihat beberapa sentimen positif itu kembali ke market, jadi setidaknya dapat angin segar, nafas dulu untuk market bisa achieve target 1 dan ini target kedua. Ya, jadi ingat itu dulu, teman-teman. Dan gak lupa juga untuk orang yang melakukan sell short dan sebagainya itu masih numpuk banyak di area 80.000. Itu udah
lama saya bahas, walaupun 80.000 kan belum achieve gitu kan. Kemarin sempet pump, endam dan lain sebagainya. Jadi kembali saya reminder 80.000 itu area krusial. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman wah udah beli dia hit sini, cicil, dia hit sini, cicil apa, cicil jual. Jangan paksa masuk lagi, apalagi di sini dia lewatin ke 80 ribuan. Ya, kalian mau cicil jual lagi silahkan gitu. Ya, cuman jangan malah FOMO, malah all in. Ya, itu palingan reminder saya untuk si Bitcoin, berbagi sedikit perspektif yang sedikit berbeda. Akan kita balikin lagi teman-teman ke wait candle. Nah, ya. Kita lihat lagi di 80.000. 80.000. Ya, ini udah deket sekali teman-teman. Nih, area ini. 80.000 ini udah deket banget. Saya tandain bentar ya. Tuh. Ini udah deket sekali. Jadi kalau misalkan kita lihat juga ya, teman-teman di sini, ini ada semacam gap nih. Walaupun ya sedikit ya, di kisaran 80.000. Jadi again sekali lagi, kalau nanti kita dapat kesempatan benar naik, ya jangan malah FOMO. Ya waktu koreksi-koreksi di bawah ini yang mau cicil beli ya monggo silahkan gitu ya. Jangan nanti udah keburu naik malah FOMO gitu, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin secara 4 jamnya bagaimana bro? 4 jam so far masih so good. Terakhir dia masih bertahan ya di area demand-nya. Dan kalau kita tarik ya, ini pakai rectangle seperti ini. Memang ini berkali-kali kena reject di level area ini, dan terakhir kali pun di sini kita bisa lihat dapat rejection kembali di level 71.400-an dolar nih. Ini box merah ini, teman-teman. Kemudian dia baru retracement. Kan jatuhnya dia sideways ya, bisa bilang triangle ataupun sideways ataupun nanti potensi ke rising channel. Tapi kalau kita lihat secara internalnya di sini dia mencoba ngelewatin nih. Ini ada area supply. Ya, mencoba lewatin, kemudian gagal, dia drop correction ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat dari satu wave ini satu wave kayak gini, maka menjelang CPI teman-teman bisa pantau di next area berapa. Ini kan terdekat di MA21 karena biasanya volatile gitu ya, ada news event penting. Teman-teman pantau di next area di sini 67.900 sampai 68.680-an dolar. Ya, ini bisa dipantau sebenarnya untuk yang nanyain area terdekat untuk si Bitcoin. Ya, jadi ekspektasi kalau memang nanti CPI-nya membaik di sini walaupun adanya volatilitas gitu ya. Jepret atas bawah dulu gitu. Jelang CPI, kemudian CPI bagus, dia run up lagi yang ngejar 73 74. Ya, kurang lebih expect seperti itu, teman-teman. Ya, cuman kalau memang mau menghindari news event juga nggak masalah, mau menunggu sampai reaksi market sampai CPI benar-benar keluar nggak masalah gitu ya. Jadi ya tergantung nanti style kalian bagaimana, dan tetap jangan lupa pasang stop loss. Yaitu untuk time frame 4 jamnya maupun kalau 1 jamnya kita lihat di sini setelah adanya rejection gini pun market slowly ya. Ini baru jam berapa sih? Di sini jam setengah 5 teman-teman. Jadi kurang lebih 6 7 8 ya. Masih sekitar 3 jam lagi teman-teman jelang news event. Jadi ya bersiap maupun berhati-hati kalau nanti ada check out di market, jepret atas, jepret bawah gitu ya. Itu sangat-sangat biasa, jangan kaget sampai nanti kita melihat reaksinya di area yang terakhir saya markingin. Terakhir Doge. Nah, Doge juga udah di bawah banget nih, teman-teman. Di sini ada area demand strong udah dilewatin, maka kita geser teman-teman di next area di sini. Ya. Yep. Di sini udah dites, dan ini adalah creating base terakhir kali waktu awal Januari 2024 sebelum dia nge-spike naik, drop lagi sampai Agustus ya. Kemudian kita lihat di sini transisinya, teman-teman. Ya, di sini dia drop seperti ini, teman-teman bisa lihat falling channel, somehow dia break, dan high level ini akhirnya mampu di take out. Kemudian dia berangsur ngepump, teman-teman ya di sini. Ya, jadi di sekitar awal Oktober nih malah. Ya, awal-awal Oktober di sini adanya kita lihat reaksi yang signifikan, teman-teman. Untuk Doge apakah terulang nanti Oktober baru dia dapat reaksi, Oktober November pump lagi akhir tahun ya, let's see teman-teman. Tapi yang jelas kalau teman-teman mau melihat nanti Doge itu bisa reversal dan sebagainya, ini dulu yang kita lihat. High level terakhirnya ini harus mampu di take out dulu. Kemudian di sini ada SNR mampu di reclaim. Kurang lebih kayak gitu. Berarti ya, kalau dilihat ini coba saya hilangin, ini SNR yang pentingnya gini ya, teman-teman. Oke. Kita melihat seperti ini jelas ya, teman-teman, ini drop, ini turun.
Ya, ini high, lower high, and then di sini lower high, and then di sini masih yang namanya lower high, ya. Jadi setidaknya nih teman-teman, lower high yang di sini ini di take out dulu, ya, di sini. Jadi kurang lebihnya nanti yang perlu kita lihat adalah di sini dia sideways kayak gini, ya, sama nanti ada reaksi dia take out begini, retrace. Nah, ini baru teman-teman melihat, wah ini ada udah sign awal nih. Dia bisa rebound nih, bisa reclaim lagi di atas 0,134 dolar nih. Nah, ini bisa OTW bahkan sampai 0,2 something, teman-teman. Ya, cuman ini dulu yang perlu kita lihat. Selama ini belum kita lihat ya, teman-teman harus bersabar dan mungkin betah-betahin lah ya lihat Doge ini masih bermain di range 0,08, 0,09 sekitar area range ini. Gitu. Karena berkali-kali kita bisa lihat ini mencoba break MA21 aja nggak kuat, teman-teman. Masih selemas itu, masih selemah itu. Ya, jadi kalau misalkan kita tarik garis juga seperti ini kurang lebih tuh, teman-teman. Ya. Untuk RSI-nya ya belum ada divergen yang bagaimana sih sebenarnya. Untuk secara daily-nya masih lemas, teman-teman. Ya. Kemudian untuk 4 jam bagaimana? Nah, ini 4 jam lebih jelas tuh. Pump and dump terjadi. Menandakan ya liquidity-nya sekecil itu gitu ya. Kayak dia pump and dump, belum ada reaksi ataupun kita bisa lihat yang namanya reversal. Dan ya di sini juga bisa tambahkan ya, di sini ada area tahanan kuat juga 0,114 sampai 118 dolar untuk Doge. Oke. Paling ini adalah outlook terupdate hourly 4 jam nih untuk Doge. Ya. Palingan siap-siap teman-teman kalau nanti ada volatilitas ya teman-teman bisa pantau nih area bawah 0,0877 something. Untuk yang nanya Doge nih gimana nasibnya, gimana area tahanan terdekatnya, itu dulu sih dipantau teman-teman sembari kita menunggu CPI dan reaksi market after CPI rilis. Itu aja, semoga ini di udah bulan Maret kan teman-teman. Kemudian kita udah tinggal 2 mingguan something lagi udah masuk di awal Q2. Ya, semoga balik lagi ya harapannya Q2 Q3 itu bisa memberikan eh, apa ya peluang lagi di market dan juga market yang lebih hijau gitu, nggak usah nunggu sampai akhir tahun. Kalau memang kita dikasih Q2 Q3 market lebih membaik khususnya altcoin ya why not, tapi ya prepare untuk semua kemungkinan terburuknya. Itu aja, tetap semangat, sampai jumpa untuk next video, sama profit teman-teman.